الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Surat Al-Hajj ayat 63. Alam taro apa toh ora ningali, apa toh ora ngerti, ai ta'lam timurati sanes ru'yal basariyah tapi ru'ya al-ilmiyah. Alam taro apa toh ora ngerti, ai ta'lam tegese apa toh ora ngerti sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam annallaha ing saktenane Gusti Allah ku anzala nurunake sapa Allah minas sama'i sangking langit nurunake ma'an ing banyu ai mataron tegese ing udan fatusbihu birraf'i la bin nasbi fatusbihu mongko dadi apa al ardu bumi iku mukhdarratan kang ijo ai bin nabati tegese sebab cecukulan wa hadza min asari qudrati wa hadza utawi ikilah inzal iku min asari qudratihi saking labete kuwasane Allah innallaha saktenane Gusti Allah iku latifun zat kang ya Allah ya Rabbi ya Karim zat kang lembut iku latifun zat kang lembut artinya ya Allah ya Rabbi ya Karim melakukan segala hal penuh dengan kelembutan ai bi ibadihi iku maknane al-latif ya bi ibadihi kelawan pira-pira kawulane Allah bi ikhrajin nabati kelawan ngetokake ing pira-pira atau nyukulake ing pira-pira tanaman bilma iklan nganggo banyu khabirun tur kang pirsa bima kelawan barang fi qulubihim kang tetep ing dalam atine ibad inda takhiril matari ing dalam nalikane den akhirakene udan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Lahu iku kedue Allah ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalam bumi ala jihatil milki ing atase arah-arah yaiku miliki wa innallaha lan saktenane Gusti Allah lahuwal ghaniyyu yaktine zat kang sumukih ai an ibadi tegese saking para kaulane Allah alhamidu kang muji li auliyaihi maring para kekasih Allah alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idnihi innallaha bin-nasi laraufur rahim. Surat Al-Hajj ayat 65.
Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, alam taro apa toh ora ngerti, apa toh ora ngerti sapa sira Muhammad ai ta'lam tegese apa toh durung ngerti sapa sira Muhammad annallaha ing saktenane Gusti Allah iku sakhara merintai sapa Allah, menundukkan sapa Allah lakum krana sira kabeh ma ing barang fil ardi kang tetep ing dalam bumi, fil ardi kang tetep ing dalam bumi, minal bahaimi bene saking pira-pira hayawan rumangkang, wal fulka lan ing perahu, ayisufuna tegese ing pira-pira perahu, tajri fil bahri tajri hale lumaku apa al fulka fil bahri ing dalam laut, lirukubi krana arae den tumpai, walhamdilan den momoti, alhamdulillah den momoti, tajri fil bahri bi amrihi kelawan idzni Allah, ai bi idnihi tegese kelawan idzni Allah, wa yumsikus samaa an taqa 'alal ardi illa bi idnihi, wa yumsiku lan ngeker sapa Allah, menahan sapa Allah as-samaa ing langit min antaqoa saking yen to tumiba apa sama auli alla taqoa utawa li alla taqoa derapun supaya ora tumiba apa sama supaya ora tumiba apa sama alal ardi ing atase bumi illa biiznihi angin kelawan izine Allah, fatahliku lek sampe langite lugur langite ceblok, fatahliku mongko rusak sapa sira kabeh, innallaha binnasi la raufur rahim, innallaha saktenane Gusti Allah binnasi kelawan para menungso iku la raufun yektine kang akeh welase, rahimun tur kang maha welas asih fit taskhiri ing dalam merintai wal imsakilan ing dalam ngeker, wa huwal ladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Surat Al-Hajj ayat 66. Wa huwal ladzi ahyaakum, wa utawi Allah iku alladzi zat ahyakum kang nguripake sapa Allah ing sira kabeh bil insya'i kelawan nyukulake kelawan nyiptaake untuk yang pertama kalinya, sumayumitukum nuli nguripake mateni sapa Allah ing sira kabeh ai indan tihai ajalikum tegese ing dalem nalikane katoke pira-pira titi mongsone sira kabeh, dalam nalikane katoke titi mongsone sira kabeh. Sumayuhyikum nuli nguripake sapa Allah ing sira kabeh indal ba'si ing dalem nalikane den tangi akan saking kubur, innal insana lakafur, innal insana saktenane manungsa ayil musyrik tegese wong kang musyrik iku lakafurun yektine kang banget ngufurine, lini amillahi maring pira-pira nikmati Allah, bitarkihi kelawan ninggal ing kelawan oleh ninggal insan al musyrik niku tauhidahu ing nyuciake ing Allah, tauhidahu ing nyuciake ing Allah. Pun sakmenten dados sakmangken iki awak dhewe membahas tentang ya Allah ya Rabbihu ya Karim, bahasanya Syekh Jalaluddin, Syekh As-Sawi dan juga Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Allah Ta'ala ingin memberitahukan kepada kita semua bentuk kekuasaannya Allah. Kalau kemarin Allah Ta'ala ingin membuktikan itu hanya pada satu ayat yang berupa
Allah Ta'ala niku memasukkan malam di siang dan memasukkan siang ke malam. Sekarang ini Allah Ta'ala ingin menambahkan bukti atau asaril kudroh atau bukti kekuasaannya Allah Ta'ala di dalam 3 ayat yang sudah saya artikan tadi, saya maknai Jawa tadi. Yang di total di dalam 3 ayat itu tadi ada 6 bukti kekuasaannya Allah. Ada 6 bukti kekuasaannya Allah. Tulisan dhisik iku ono 6 ya, mulai ayat ya Allah 63 sampai 66 itu tadi, berarti 4 ayat itu tadi. Itu ada 6 asaril kudroh, tanda kekuasaannya Allah. Apa saja? Yang pertama, tengriki tinggi akan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latifun khabir. Surat Al-Hajj ayat 63. Kalau dimurati alam tara annallah. Apakah kamu Muhammad belum mengetahui bahwa sesungguhnya, tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menurunkan anzala minas sama'i ma'an, menurunkan dari langit air hujan. Fatusbihul ardu mukhdarrah, sehingga bumi ini menjadi hijau. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha lembut, khabirun, sekaligus zat yang maha mengetahui. Pon. Alam taro ay ta'lam annallaha anzala minas sama'i ma'an ay mataran. Apakah kamu belum mengetahui, tidak mengetahui wahai Muhammad, bahwasanya Allah Ta'ala itu telah menurunkan dari langit air hujan. Tanggeriki kan sampun dingendikaken bahwa yang namanya ya Allah ya Rabbi ya Karim, taro itu secara makna asalnya adalah ro'a yaro ru'yatan wa mar'an fahuwa ro'in wada kamar iyun rola taro mar'an mir'atun. Ro'a secara makna asalnya adalah ro'a al-basariyah, ru'yah al-basariyah, atau melihat dengan penglihatan mata. Tapi oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini diartikan taro itu diartikan sebagai ta'lam. Berarti bukan kok melihat, tapi mengetahui. Artinya beda nggih. Mengetahui dengan melihat itu tarafnya beda. Kalau hanya mengetahui bisa dengan apapun, dengan panca indera manapun bisa. Yang penting mengetahui. Kalau melihat itu harus spesifik, benar-benar melihat menggunakan mata. Kenapa kok di sini ditafsiri dengan ta'lam, mengetahui, dan tidak ditafsiri dengan ro'a al-basariyah? Karena di sini adalah alam taro annallaha. Perlu sampean garis bawahi di situ, annallaha anzala minas sama. Kalau sampai itu dimaknani melihat, maka itu sebuah hal yang mustahil. Karena yang menjadi maf'ulnya ro'a adalah annallah. Cara dimaknani benar-benar maknanya itu melihat ya. Ini sudah dining ini. Alam taro annallaha, apakah kamu tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala loh. Berarti melihat Allah Ta'ala berarti. Ini adalah sebuah hal yang sifatnya mustahil. Melihat Allah Ta'ala menurunkan terhadap hujan. Ini adalah sebuah hal yang mustahil. Sehingga taro harus ditafsiri dengan bahasa ta'lam atau mengetahui. Kalau masalah mengetahui nggak harus dengan penglihatan, tapi bisa dengan pemahaman. Wes, niku alasan kenapa kok para ulama menafsiri taro dengan ta'lam. Kita lanjutkan, annallaha anzala minas sama'i ma'an ay mataran, bahwasanya Allah Ta'ala itu menurunkan dari langit air hujan. Allah Ta'ala niku menurunkan air hujan. Artinya tengriki dikaaken
sebenarnya bukan hanya air hujan saja. Artinya Allah Ta'ala itu memberikan semua air. Karena daunnya Syekh la mafhuma lahu li annan naila wa ma'al abar minas sama. Karena seperti yang kita ketahui bukan hanya air hujan saja, tapi semua air. Termasuk air yang ada di sungai, air yang ada di danau, itu semua berangkatnya juga dari air hujan. Melalui tanggeriki dingin akan dilanjutkan lagi, sehingga kecuali kalau yang dikehendaki ini Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus perihal yang namanya air hujan karena itu yang bisa kita lihat. Kita kan hanya bisa melihatnya yang namanya air hujan turun dari langit. Perlu kita ketahui seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa mastahul ma atau tempat penampungan air di bumi ini dengan daratan itu perbandingannya adalah 3/4 banding 1/4. Jadi daratan itu cuma 1/4 bumi dan lautan itu totalnya 3/4 bumi. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dadi mastahul ma niku salah satu arba'il qurratil aradiyah. 3/4-nya bumi itu merupakan mastahil ma atau tempat penampungan bumi, tempat penampungan air. Lah sedangkan 1/4-nya itu menjadi daratan. Bahwa Allah Ta'ala itu menurunkan dari langit air hujan. Ini kalau bahas nanti proses turunnya hujan nanti ada di ayat lain mungkin ya. Kita lanjutkan fatus bihul ardu mukhdarrah, sehingga bumi ini menjadi hijau. Pertama, tusbihu ini menggunakan fi'il mudhari', tidak menggunakan fi'il madhi. Ini juga ada rahasianya, ada sirrinya. Ma'ana abbara bil mudhari' isyaratan ila istimrarin naf'i bihi ba'da nuzulihi, dawuhnya Syekh Ashawi. Allah Ta'ala meredaksikan itu dengan bahasa bukan fa'asbahat al-ardu, tapi fatusbihul ardu mukhdar. Karena kalau diredaksikan menggunakan fi'il mudhari', maka maknanya akan mengandung fi'il madhi. Kalau menggunakan diredaksikan fi'il madhi, berarti zamannya juga zaman madhi. Sehingga faedahnya itu cuma sebentar, ya selesai berarti. Air turun dari langit, bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan dari langit air hujan, gitu. Kemudian bumi sudah menjadi hijau kalau diredaksikan dengan fi'il madhi. Akan tapi Allah Ta'ala meredaksikan dengan fi'il mudhari', yang mana faedahnya fi'il mudhari' itu istimrar, bahwa bumi ini akan selamanya terus menjadi hijau. Barokah sing jenenge hujan. Bin nabati, menjadi hijaunya ini gara-gara tanaman-tanaman. Wa hadza min asari qudrati, dan ini merupakan salah satu daripada wujud atau dampak daripada kekuasaannya Allah, kudrahnya Allah. Dan yang menjadi pembahasan di sini seperti yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuh bahwa betapa Allah Ta'ala itu menyiapkan untuk kita semua. Bahwa seperti yang kita ketahui, mungkin untuk saat ini kita mengetahui bahwa yang namanya caranya sistem menanam itu ada yang namanya bibit. Ada yang namanya bibit. Tapi kalau kita runtut, katakan semuanya kan ada bibitnya ya. Pisang ada bibitnya, pepaya ada bibitnya, apel ada bibitnya. Maksudnya ada dari biji-bijiannya. Kan begitu nggih? Ada biji-bijian. Kan seperti yang kita ketahui bahwa memang yang namanya tanaman itu ada dua. Ada tanaman yang sifatnya
tumbuh dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari manusia, itu juga murni menggunakan air hujan. Dan yang kedua adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, tanaman-tanaman yang di situ merupakan ada campur tangan dari tangan manusia. Sekalipun tanaman yang di situ harus ada campur tangan dari manusia dengan cara menanam, itu memerlukan air hujan dari dua sektor. Yang pertama, sektor dari segi memang harus turun hujan. Sehingga kalau nopo namine sampai nggak turun hujan, kemarau, kekeringan, dia tidak akan menjadi tumbuh dengan baik. Satu. Yang nomor dua, butuhnya tanaman-tanaman yang harus ditanam dengan adanya campur tangan dari manusia itu juga butuh dari hujan, butuh terhadap hujan. Dari sektor yang keduanya adalah karena seperti yang kita ketahui, awak dhewe ngerti lek nang kono iku ana bijine. Iki lek diruntut biji iki teko tanaman induknya ini. Induknya ini dari induk yang sebelumnya. Induk sebelumnya sampai induk yang sebelumnya. Diruntut entek beles sampai bahwa induk yang pertama, bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, syajaratul tanaman yang paling induk sendiri, itu juga cukulnya pada hakikatnya adalah barokai Gusti Allah nurunno. Cara bahasa kasaran ngomong lek awak dhewe saiki kepingin menanam yang namanya pepaya. Iku lak kudu apa? Nandur bijine. Kan ono. Nandur apapun itu yang perlu campur tangan. Ini nek diurut, ini nanti muaranya kepada syajaratul atau nopo? Tanaman induk. Tanaman induk ini siapa yang menanam? Kan enggak ada. Itu adalah sama, yaitu dari hujan, dari air hujan. Makanya daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kurang lebih daunnya beliau itu seperti ini. Oleh karena itu tengriki beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, walau sal tahadil badrata satajiduha min syajaratin ila syajaratin hatta tasila ila syajarati ummin. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Iku tanaman-tanaman yang punya biji-bijian itu, kalau kamu runtutkan itu berawal dari pohon dari pohon hingga endingnya sampai ke napa? Yaitu syajaratil atau pohon induk. Khalaqa al-khaliq subhanahu la syajarata qablaha wala badrata. Di mana Allah taala menciptakan tanaman induk ini dalam keadaan tidak ada pohon sebelumnya dan tidak ada tunas, tidak ada biji-bijian sebelumnya. Yes. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Yusuf An-Najjar selaku orang yang ya Allah ya Rabbi ya Karim merawat terhadap Sayyidah Maryam, tatkala melihat bahwa Sayyidah Maryam ini hamil, dalam keadaan Sayyidah Maryam itu tidak memiliki seorang suami, maka Yusuf An-Najjar ini bertanya kepada Sayyidah Maryam dengan pertanyaan yang penuh dengan adab dan etika. Ya, apa pertanyaannya? Ya Maryam, atujatu syajaratun bila badratin? Wahai Maryam, apakah ada sebuah tanaman, sebuah tumbuhan yang bisa ditemukan tanpa adanya sebuah biji? Kamangane ngomong ini nyindir ya, asalnya nyindir, bertanya tapi dengan gaya penuh etika. Nah, ini Sayyidah Maryam menjawab, na'am asyajaratul lati ambatat awwala badratin. Ya ada tanaman yang bisa tumbuh tanpa adanya sebuah biji, yaitu tanaman yang awal kali Allah Ta'ala tumbuhkan. Wes, mari ceritanya seperti itu. Innallaha latifun khabir.
Innallaha latifun, Allah Ta'ala itu maha lembut ai bi ibadihi fi ikhrajin nabati bil ma. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha lembut, maha membantu dengan lembut terhadap para hambanya di dalam mengeluarkan, menumbuhkan tanaman-tanaman dengan air. Jadi Gusti Allah niku latif, niki bolak-balik diaturaken nggih. Latif itu secara maknanya adalah zat yang memberikan pertolongan dengan tak kasat mata. Makna kan sering kula aturaken dawuhipun Gusti Allah, lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Lutfuhu yajri. Pertolongannya Allah Ta'ala yang tidak kasat mata. Pertolongan yang tidak kasat mata dari Allah Ta'ala itu menghampiri hambanya dalam keadaan hambanya tidak merasa. Lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Pertolongan dari Allah Ta'ala, pertolongan yang tidak kasat mata dari Allah Ta'ala itu menghampiri terhadap hamba-hambanya dalam keadaan hambanya itu tidak merasa. Ini maknanya latif. Artinya Allah Ta'ala itu benar-benar latifun, maha lembut. Latif niku lembut itu artinya seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-lutfu huwa diqqatut tanawul lil asya. Lutfu itu maknanya melakukan suatu hal dengan lembut. Diqqatut tanawul lil asya, melakukan suatu hal dengan lemah lembut, itu latif. Diumpamakan oleh beliau, famasalan hina turidu an tudkhila khaitan fi ibratin tajidu al khaita la yanfudu min saqabiha li awwali marratin. Diibaratkan seperti halnya orang yang mau memasukkan tali, bahasanya apa sih jenenge, benang ke lubangnya jarum. Itu nggak bisa orang serampangan, ora iso. Kudu bil lutfi, kudu dengan lemah lembut agar benar-benar bisa masuk kepada lubangnya jarum yang sangat kecil itu tadi. Pun nang niku dingendikaaken ngoten. Niku maknane al-lutfu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan malih melana teng mriki dingendikaaken jadi maknane latif itu kan Allah Ta'ala zat yang maha lembut terhadap para hambanya di dalam mengeluarkan, menumbuhkan tanaman-tanaman dengan air. Lek dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, hubungannya lafaz latif dengan masalah tanaman adalah karena qalu li anna amaliyatal imbat taqumu ala masamah wa syu'airatin daqiqatin takhruju minal badhrah ba'dal imbat. Karena yang namanya proses pertumbuhan itu terjadi pada kulit-kulitnya napa? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kulit-kulitnya biji, yang mana dari biji tersebut akhirnya keluar syu'airatin daqiqah. Ada sebuah rambut-rambut kecil takhruju minal badhrah, yang sedikit demi sedikit keluar dari biji. Wa tamtassu al-ghidha minat turbah. Kemudian dari ya katakan bahasanya jangan rambut. Bahasanya otot apa sini? Oyot atau akar kecil-kecil yang keluar daripada bijinya itu tadi, sehingga dari akar tersebut si biji ini mulai tamtasu atau mulai menyedot makanan dari tanah. Ini merupakan sebuah proses yang latif, merupakan proses yang sangat lembut sekali. Paham ya? Jadi mana tengah iki kan hadis syu'airat al-jadariyah tahtaju ila lutfin.
yang namanya oyot-oyot kecil, oyot-oyot kecilnya, akar-akar kecil yang ada pada, ya sebenarnya belum bisa dikatakan akar ya. Kamu pernah lihat nggak sih? Koyo kecambah wes ya, kecambah yang mulai sedikit demi sedikit mengeluarkan apa nih? Oyot ya bahasanya awal dewe oyot sebenarnya nggak bisa kalau dikatakan akar kan belum iso ya. Malah bahasanya Syekh Mutawalla Sya'ra itu syu'airat, rambut-rambut kecil ya, sebut saja akar-akar kecil lah. Mulana wam disasul hida al-munasib likulli nau'in yahtaju ila khubratin. Itu makna daripada hubungan daripada latif dengan yang namanya an-nabat. Ya, wa tasbihul ardu mukhdarrah. Jadi keluar oyot-oyot kecilnya, akar-akar kecilnya, yang mana akar-akar kecilnya itu digunakan oleh si biji untuk imtisasul hida, untuk mengambil yang namanya sebuah apa? Sebuah ya Allah ya Rabbi ya Karim, mengambil sebuah makanan daripada tanah. Bon, khabirun sekaligus zat yang maha mengetahui bima fi qulubihim inda ta'khiril matar, dengan apa yang ada dalam hatinya para manusia ketika air hujan itu telat untuk turun. Artinya berarti begini loh, sebenarnya bisa dimurati khabirun itu latifun khabirun. Allah Ta'ala di dalam mengatur air hujan ini latif, yang maha melembut-lembutkan. Awak dewe kan ngerti toh Pak, Gusti Allah iki yang dalam mengatur udan kan sebegitu bagusnya. Orang cara dibayang nih ora kok gembrojokan kayak ngedukne kaya awakmu digrojok karo cebuk utawa kaya digrojok karo sing jenenge timbo. Tapi oleh turune hujan ini sok rata bagus-bagus, cilik-cilik, ya kan? Itu maknanya latif. Sekaligus juga khabiran, Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahui terhadap kadar turunnya air yang dibutuhkan. Ya Allah Ta'ala itu nurunnya hujan ya sesuai kadarnya masing-masing. Waktunya juga Allah Ta'ala yang maha tahu. Wes, ini tanda kuasanya Allah Ta'ala yang pertama. Dilanjutkan lagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Surat Al-Hajj ayat 64. Lahu ma fis samawati, bagi Allah, hanya milik Allah apapun yang ada di dalam langit, wa ma fil ardi, dan apapun yang ada di dalam bumi, ay ala jihatil milki, yakni atas dasar kepemilikan Allah. Wa innallaha lahuwal ghaniyyu al-hamid. Allah Ta'ala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji atau maha memuji. Artinya bagaimana? Ini tulis, ini tanda kuasanya Allah Ta'ala yang kedua. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya sekaligus ada bahasa hanya milik Allah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Ay ala jihatil milki. Ini atas dasar kepemilikan. Ana didawahkan kalian Syekh Mutawalla Sya'rawi dan juga yang lainnya. Artinya tidak ada kepemilikan satupun bagi siapapun. Semua ini hanya milik Allah. Ini repot iki, gawe dasare wong Madura ngene. Wah kabir ya. Tane Gusti Allah iki, sebenarnya ini nanti sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qarafi di dalam kitab Al-Furuq, membahas tentang perbedaan-perbedaan. Bahwa ada perbedaan antara masalah kepemilikan ini miliknya Allah dengan kepemilikannya seorang hamba, seorang manusia yang ada di atas muka bumi ini. Jadi nggak bisa cara bahasa kasaran ngomong kabeh ane Gusti Allah. Ya memang benar, semua itu milik Allah Ta'ala. Tapi hanya saja Allah Ta'ala itu memberikan kepemilikan kepada para penghuni bumi ini. Ana dawuhnya Syekh Mutawalla Sya'rawi teng mriki dingendikaken oleh beliau,
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fama fis samawati wa fil ardi milkun lillahi ta'ala. Nah, ini yang lebih menakjubkan nih. Bahwa yang ada di langit dan juga yang ada di bumi semuanya itu adalah milik Allah. Tapi wa ma'adzalika la yantafi'u minha al-haqqu subhanahu bi syai'. Bahwa walaupun semua itu milik Allah, tapi Allah Ta'ala sama sekali tidak memanfaatkannya untuk pribadi. Nggak ada, Allah Ta'ala nggak mengambil manfaat sama sekali dari bumi dan seluruh isinya, langit dan seluruh isinya. Allah Ta'ala tidak memanfaatkan. Wa inna ma khalaqaha limanfaati khalqih. Allah Ta'ala menciptakan apapun yang ada di langit dan juga yang ada di bumi itu murni untuk kemanfaatannya para makhluk. Bayang nih Pak. Wa huwa subhanahu ghaniyun anha wa ghaniyun anhum. Maka Allah Ta'ala itu merupakan zat yang maha kaya dari langit dan isinya, langit, bumi dan isinya, dan bahkan dari seluruh para makhluk. Lah, ini yang menjadi pembahasannya inilah. Masalah kepemilikan ya. Inilah masalah kepemilikan teng mriki dindikaken Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tadi ngeten bahasannya beliau. Wa sifatul kamali fillahi maujudatun qabla yakhluqa al khalqa bi sifatil kamali khalaqa. Wa milkiyatuhu ta'ala lis samawati wal ardi wa lima fihima milkiyatun lid dorfi walil madruf. Nih. Garis titik tekannya. Bahwa kepemilikannya Allah Ta'ala di dalam ayat ini adalah kepemilikan kepada dhorof dan juga madrufnya. Dhorof dan juga madrufnya itu kepemilikan bagi Allah. Dhorof itu rupane wadai, berarti bumi dan juga langitnya. Terus maranganten madrufnya adalah apapun yang ada di dalam wadahnya, berupa wadahnya tadi langit dan juga bumi. Apapun yang ada di dalam langit dan juga di dalam bumi ini semuanya adalah kepemilikan bagi Allah. Milkiyatun lid-dorfi wal madruf. Nah niki garis bawah ya. Wa nahnu la namliku as-samawati wa la namliku al-ardo. Kita tidak bisa memiliki langit dan juga memiliki bumi, itu nggak bisa. Innama namliku ma fihi ma min khairatin wa manafi'a mimma mallakanallahu lahu. Kita itu hanya bisa memiliki terhadap apa yang ada di dalam bumi dan juga di dalam langit berupa kemanfaatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, diberikan kepemilikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sehingga bahasanya niki fa huwa al-ghaniyyu subhanahu al-maliku li kulli syai'in wa ma mallakana illa min batini mulki. Iki paling perlu digaris bawahi niku ya dari bawahnya nih. Wa ma mallakana illa min batini mulki. Ben awak dhewe gak salah paham dengan istilah yang sering digembor-gemborkan oleh orang-orang Madura biasanya. Yang benar, semuanya adalah miliknya Allah. Lalu bagaimana dengan kepemilikan seorang manusia? Ternyata begini, bahwa pada hakikatnya semua kepemilikan itu memang milik Allah, itu dari segi batin. Dari segi batin semuanya itu adalah milik Allah. Tapi secara dohir, secara tatanan dohir itu sudah merupakan kepemilikan para makhluk yang sudah diberikan kepemilikan oleh Allah Ta'ala. Omahmu sing mbok panggoni yang itu kamu dapatkan dengan cara beli dan juga semisalnya, berarti itu namanya kamu sudah memiliki secara zahir. Secara batin semuanya itu milik Allah, tapi secara zahir ini tatanan juga harus diperhatikan. Benar ya?
Jadi secara batin itu Allah Ta'ala memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Akan tapi secara zahir itu sudah miliknya si pemilik. Yes. Dengar iki ngoten. Ana dilanjutkan wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha kaya. Zat yang maha kaya an ibadi, zat yang maha kaya tidak membutuhkan para hambanya, dan zat yang maha memuji kepada para kekasihnya. Kalau tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi wadan tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngeten bahwa sebegitu kayanya Allah Ta'ala dengan kepemilikannya berupa langit, bumi, dan seluruh isinya. Allah Ta'ala sama sekali tidak menciptakan semua itu untuk manfaat kepada dirinya. Akan tetapi untuk manfaatnya para makhluk. Sehingga disebut bahwa Allah Ta'ala al-Ghani, zat yang maha kaya. Awak dhewe ne sugih ya gak ngarah Pak, sugihne awak dhewe murni digawe wong liya gak ngarah. Ya, pasti kembalinya kepada untuk kita sendiri. Tapi Allah Ta'ala zat yang benar-benar al-Ghani. Allah Ta'ala maha kaya sebelum langit, bumi, dan seisinya diciptakan. Sudah maha kaya. Apalagi sudah Allah Ta'ala itu menciptakan yang namanya langit. Itu semua tidak untuk kemanfaatan. Mulanya kalau di dalam salah satu hadis ini kan ingin dikatakan bentuk daripada kekayaannya Allah Ta'ala. Andaikan, yang hati saya kalau lupa bahasa Arabnya secara maknanya mawon. Andaikan seluruh para manusia mulai dari zamannya Nabi Adam hingga hari kiamat dikumpulkan di dalam satu padang mahsyar, dikumpulkan di dalam satu tempat. Kemudian tiap-tiap dari mereka dipersilahkan oleh Allah Ta'ala meminta apapun saja yang mereka mau kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah Ta'ala mengabulkan kepada permintaan mereka semua. Niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi kekayaannya Allah Ta'ala kecuali seperti halnya satu tetesan daripada jarum yang dimasukkan ke lautan kemudian dikeluarkan dari lautan tersebut. Ini bukti kekayaannya Allah Ta'ala. Jadi menungso kabeh dikumpul nih mulai dari zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah kabeh njaluk sak karepe dan semuanya andaikan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, niscaya hal tersebut sama sekali tidak mengurangi dari kekayaannya Allah Ta'ala kecuali seperti satu tetesan dari jarum yang dicelupkan ke dalam air laut kemudian dikeluarkan. Yes, niku al-Ghaniyu. Kemudian al-Hamidu. Tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, al-Hamidu yang maha memuji kepada para kekasihnya. Berarti hamid yang bimakna hamid, fa'ilun yang bimakna fa'ilun. Tapi kalau tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, hamidun fa'ilun yang bimakna maf'ulun, bimakna mahmudun. Allah Ta'ala adalah zat yang terpuji. Kenapa? Ya karena itu tadi loh. Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha tidak membutuhkan, maha kaya. Dan memberikan semuanya itu kepada para makhluknya. Sehingga hal tersebut menyebabkan Allah Ta'ala sangat pantas, sangat sungguh selayaknya Allah Ta'ala mendapatkan yang namanya pujian. Niku ngoten nggih. Cara bahasane Syekh Mutawalli Asy'arawi, lakinnahu lamma khalaqa al-hayawana fala budda fil hikmati min qatrin wa nabatin fa khalaqa adil asya' rahmatan lil hayawanat wa in aman alaihim la hajata bi ila dzalik wa idza kana kadzalik kana in'amu khalian an gharadin aidin ilaihi fa kana mustahiqqan lil hamdi fa ka'annahu qala innahu likaunihi ghaniyan lam yaf'al ma fa'alahu illa lil ihsan wa man kana kadzalik kana mustahiqqan lil hamdi fa wajaba ayyakuna hamidan. Dawuhnya Syekh Muharruddin Ar-Razi bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan kepada seluruh para makhluk, seluruh hewan
dan Allah Ta'ala menciptakan tumbuhan-tumbuhan. Itu semua murni karena Allah Ta'ala ingin memberikan nikmat kepada para makhluknya. Itu semua murni karena Allah Ta'ala ingin berbuat baik kepada para makhluknya. Tidak ada tujuan apapun dari Allah, sehingga dari hal itu Allah Ta'ala adalah zat yang layak untuk kita puji. Cara memberikan sesuatu kepada kita ikhlas tenak, cara bahasa ikhlas ngoten nggih. Cara bahasa kasar nama ikhlas ya ikhlas tenanan. Karena Allah Ta'ala memberi tanpa adanya sebuah tujuan. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masih nomor 2. Dilanjutkan lagi. Alam tara annallaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni innallaha bin-nasi la ra'ufur rahim. Surat Al-Hajj ayat 65. Sekarang masuk ke ayat 65, kita murati dulu. Alam taro, apakah kamu belum mengetahui? Sekali lagi ayat alam. Apakah kamu belum mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menaklukkan untuk kalian semua. Ma fil ardi, apapun yang ada di bumi. Tes 1. Wal fulka aisufuna, itu juga aiminal bahaim. Allah Ta'ala juga menaklukkan untuk kalian semua perahu-perahu. Tajri fil bahri, yang bisa berjalan di laut. Bi amrihi, dengan izinnya Allah Ta'ala. Wa yumsikus samaa, dan Allah Ta'ala menahan terhadap langit. Antaqa'a 'alal ardi illa bi'idnih, agar tidak terjatuh ke atas bumi kecuali dengan izinnya Allah. Innallaha bin-nasi la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha mengasihi dan menyayangi terhadap para manusia. Wes, di dalam ayat 65 ini ada 3. Asaril kudrohnya ada 3. Wow kan sampun 2. Sekarang di ayat 65 ini ada 3. Pertama, yang nomor 4. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi ay minal bahaim. Ini yang nomor 4. Apakah kamu belum mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menundukkan bagi kalian semua, wahai para manusia, apapun yang ada di bumi berupa bahaim atau hewan-hewan ternak. Jadi tengriki tinggal dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang menundukkan untuk kita semua apapun yang ada di bumi, terutama adalah hewan-hewan ternak. Ana wingan sampun dikatakan nggih. Andaikan Allah Ta'ala itu tidak menundukkan hewan-hewan ternak ini, niscaya mereka tidak akan bisa untuk disembelih. Mereka akan tetap liar. Cara bahasanya. Dilanjutkan lagi tengriki. Aidzallalakum ma fiha minad dawabi litantafi'u biha. Allah Ta'ala menundukkan, menaklukkan, membuat tunduk kepada kalian semua hewan-hewan yang ada di atas muka bumi ini. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini sebenarnya bukan hanya hewan saja sebenarnya. Tapi banyak sekali, termasuk seperti yang didaukan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh teng mriki, ya Allah ya Rabbi ya Karim, alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi ay dzallalakum ma fiha fala aslaba minal hajari wala ahadda minal hadidi wala aksara haibatan minan nar wa qad sakhkharaha lakum wa sakhkhara al hayawanati aidan hatta yantafi biha min haitsul aqlu war rukub wal hamlu 'alaiha wal intifa'u bin nadhar ilaiha. Niki lho. Kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang ditundukkan oleh Allah Ta'ala, dijadikan tunduk oleh Allah Ta'ala kepada para manusia ini bukan hanya hewan saja. Pertama, tengeriki,
perlu kita ketahui Allah Ta'ala sudah menaklukkan semua yang ada di dalam muka bumi ini untuk para manusia. Rupane nopo? Fala aslaba minal hajar. Tidak ada yang lebih keras daripada bebatuan. Wala ahadda minal hadid. Tidak ada yang lebih tajam daripada besi. Wala aksara haibatan minan nar. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada api. Wa qad sakhkharaha lakum, dan Allah Ta'ala sudah menaklukkan semua itu untuk para manusia. Watu wis ditaklukkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Api juga ditaklukkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Kemudian besi apa mana? Besi kayak dolanane menungso kan, Pak. Bahkan juga Allah Ta'ala itu menaklukkan untuk kita semua hewan-hewan agar kita bisa memakan, agar kita bisa meminum, agar kita bisa menaiki dan memanfaatkan. Falaula annallaha sakhkhara ta'ala al-ibila wal baqara ma'a quwwati ma hatta yudhallilahuma ad-dha'ifu minan nas wa yatamakkanu minhuma lama kana dzalika ni'matan. Niki lho dawuhnya Syekh Mutawalli Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan yang namanya sapi, yang namanya unta itu bisa ditaklukkan oleh orang yang lemah dari para manusia. Sapi ambek apa jenenge unta wah ngawari Pak iku kuat tenanan lho. Bayangno biyen Gus Tufel isik wasik cilik aja karo sapi gede, sapi cilik lho. Kadung ngamuk ya medeni itu. Tapi semua itu Allah Ta'ala sudah menaklukkan kepada yang namanya sapi, unta untuk ditaklukkan tunduk kepada manusia. Sehingga manusia iso nyekel kemudian takluk itu bisa. Dan ada beberapa cara untuk menaklukkan hewan-hewan yang seperti itu. Cara aku biyen ngono, tahu tuh aku jadi melok jadi khotam kambing etawa. Kambing etawa itu duduk koyok sambil duduk koyok kambing Jawa cilik no ora. Kambing etawa iki enek lek sakmene. Saking gedene. Iku lek ana wong mlebu nang kandange wedhus iku, wah jangan harap selamat, langsung ditumbuk, langsung disrudak langsung temenan. Sundang langsung. Iku wedhus lho, Pak. Terus aku itu diurui karo cara bahasanya sing Joko itu. Gini loh Mas, kalau sampean pengen menaklukkan, caranya mudah biar dia tidak liar cerita ini. Caranya mudah. Cukup jembel yang ada di leher itu. Ayolah, nang wedhus etawa, wedhus biasa kan ya enak tuh. Nang nisore leher itu ada jembel. Daging yang kiwir-kiwir itu sedikit sampean napa bahasanya di remes ya bahasa diremes ngono, dicakram, cakar titik krek, itu kambing masyo beroto kaya apa langsung meneng jegrek. Jadi aku kait ngerti tadi lewes wedhuse katene mbelawayu ngono ya. Tapi kan kuat, masih coba kelecek nih. Mari bisa. Itu cara salah satu untuk menaklukkannya. Pon lanjut. Itu tadi nomor 3. Ya, nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Wal fulka tajri fil bahri bi amrihi. Wal fulka aisufuna. Nomor 4 ini tulis. Aisufuna tajri fil bahri. Yang namanya kapal-kapal, perahu-perahu berjalan di atas laut, berjalan di atas laut, lirukubi untuk dinaiki dan walil hamli dan untuk digunakan sebagai pengangkut bi amrihi dengan perintahnya Allah, ai bi idnihi. Jadi berjalannya yang namanya nopo perahu ataupun laut, perahu ataupun kapal-kapal, itu semua adalah dengan izinnya Allah. Kalau pada zaman dahulu
wa yadnalna rawaqidah. Kalau dalam ayat yang lainnya itu kan, dan pada zaman dahulu bahwa yang namanya kapal dan juga perahu itu berjalan karena adanya ombak dan juga angin. Kan seperti itu ya. Malah dalam salah satu syairan dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahi sufunu. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu, tidak semua perkara yang diinginkan oleh seseorang itu akan terwujud, akan dia dapatkan. Karena apa? Tajrir riyahu bima la tashtahi sufunu. Karena terkadang yang namanya angin itu berdesis kencang ke arah yang tidak diinginkan oleh para nelayan. Wa as-sufun. Makanya yang tadi kita ingin dikatakan, kalau zaman dahulu Hasan Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau ingin menegaskan bahwa wa tasrifir riyah. Kalau pada zaman dahulu yang namanya perahu dan juga kapal itu berjalan dengan adanya ombak dan juga angin. Tasrifir riyah. Kalau dalam ayat Asyura kemarin ayat 33 juga sudah dibahas, iya sya'iskinir riha fayadlanna rawaqida ala dhuhri. Ya kan Allah Ta'ala menginginkan, Allah Ta'ala akan membuat yang namanya angin itu menjadi berhenti, sehingga kapal-kapal pun juga akan menjadi berhenti di atasnya laut. Lah yang menjadi pertanyaan dan dikatakan tiqatul ada al-Qur'ani minallah alladzi ya'lamu ma kana wa ya'lamu ma yakun wa ya'lamu ma sayakun. Perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala itu dalam meredaksikan sangat indah sekali. Karena Al-Quran itu merupakan kalamnya Allah selaku zat yang mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apapun yang akan terus akan terjadi. Maka boleh-boleh saja orang itu bertanya, loh itulah zaman dahulu bahwa yang namanya kapal itu berlayar dengan angin dan juga ombak. Kalau sekarang nggak butuh yang namanya angin, karena yang namanya kapal zaman sekarang itu sudah menggunakan mesin. Maka sudah dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahasanya beliau, faliqailin al-an ayyakul lam na'ud fi hajatin ila rih tasayyirus sufun aw tawajjuhiha lianha asbahat tasiru al-an bi alatin wa muharrikat. Ya. Jadi ya boleh-boleh saja kalau ada orang ngomong, wah yang namanya kapal zaman sekarang, perahu zaman sekarang itu nggak butuh yang namanya angin karena sudah menggunakan mesin kan Maka dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, na'am as-sufun al-an tasiru bil muharrikat. Ya, memang perahu zaman sekarang itu berjalan menggunakan mesin-mesin penggerak. Lakin lirrihi maknan awsa'u min dzalik. Akan tetapi makna rih kan disebutkan iyasya yuskinir riha. Allah Ta'ala kalau menghendaki akan membuat rihnya itu berhenti. Maknanya rih itu apa sih? Apakah hanya sekedar angin ataukah bagaimana? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, maknanya rih selaku pembangkit utamanya sufun atau perahu atau kapal, itu maknanya sangat luas, tidak tertentu pada angin. Lalu dengeri beliau dawuh, awsa'u min dalik farihu laysat hadil quwa adzatiyah allati tadfa'u asufun ala safhatil ma' innamar rihu ta'ni al quwwata fi dzatiha ayyan kanat rihan am bukharan am kahribaan am darratan. Dengeri ingin dikatakan, maka maknanya rih itu sangatlah luas. Bukan diartikan rih itu hanya sekedar angin yang menggerakkan terhadap perahu atau kapal. Akan tetapi pokoknya rih itu maknanya adalah sebuah kekuatan penggerak. Sebuah kekuatan penggerak. Baik itu merupakan angin
ataupun menggunakan uap bukhor. Kan ada nih kapal-kapal uap ya. Ataupun kahriba ataupun menggunakan listrik ataupun menggunakan mesin penggerak yang lainnya. Oleh karena itu dalam ayat lain Allah Ta'ala dawuh wala tanasya'u fatahsyalu wa tadhaba rihukum. Janganlah kalian berbeda pendapat, berselisih sehingga kalian bercerai-berai wa tadhaba rihukum dan hilang rihukum. Rih di sini diartikan ay quwwatukum, yakni kekuatan kalian semua. Bismillah wa hakadha yadillu ma'nal ayah salihan li kulli zamanin wa li kulli makan ila antakum asa'ah. Pokoknya ayat Al-Quran itu maknanya akan selalu relevan dimanapun dan kapanpun. Ya, tadi sampai berarti nggak relevan karena ayatnya cuma menyebutkan bahwa yang namanya sufun itu menggunakan angin. Salah. Rih itu maknanya bukan hanya sekedar angin. Rih itu maknanya adalah segala kekuatan. Niku kelanjutannya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa yumsikus sama antaku alal ardi ila bi'idnih ila huna wa ba'alam shawab. Kok mari